Selamat sore semuanya, selamat malam. Sore, Bu. Sore, Bu. Malam, Bu. Selamat datang. Terima kasih ya sudah hadir di pertemuan 4. Jadi, hari ini kita mulai masuk ke pemrograman yang ada user interface-nya ya. Jadi kalau kemarin kita udah coba Python, hari ini kita akan coba PyQt. Oke, kita mulai dulu sedikit teorinya. Jadi hari ini pembahasannya kita akan membahas konsep form pada pemrograman visual, kemudian konsep layouting pada PyQt, dan signal dan slot sebagai inti event driven pada PyQt. Yang pertama adalah kita membahas form. Form itu apa? Jadi form itu biasanya digunakan untuk menerima inputan dari user. Jadi kalau kalian sudah familiar ya dengan jenis form itu, mereka biasanya kayak kita isi form registrasi atau kita isi form username password ya, seperti itu. Misalnya form login itu kita sebutnya ya. Jadi hasil inputan kita itu dari form itu akan diproses ke dalam codingan kita atau ke server, seperti itu. Jadi form itu biasanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user yang akan diproses ke dalam pemrograman, bahasa pemrograman seperti Python atau PHP atau bahasa pemrograman lain ya. Dan data tersebut disimpan ke dalam database. Seperti contohnya MySQL, SQL, atau lain-lain seperti itu. Jadi form ini bisa jadi seperti sebuah Windows ya ke kita ya. Jadi kita bisa meletakkan kontrol ke dalam form. Kontrol itu bisa berupa tombol, checkbox atau radio button dan sebagainya. Jadi apa saja keuntungan dari menggunakan form? Kalau kita mau membangun sebuah aplikasi yang dinamis, kita membutuhkan input data. Jadi input data yang paling dasar itu adalah berbentuk form. Jadi kalau misalkan kita menggunakan form, itu kita bisa membuat antarmuka yang dinamis, kemudian memudahkan user melakukan input, kemudian bisa juga menampilkan output, dan yang penting adalah sebagai visual. Jadi kalau kemarin kita pakai Python gitu, kita memasukkan input di coding di command line seperti itu ya, akan lebih secara visual akan lebih mudah bagi user kita jika menggunakan antarmuka yang berbentuk form seperti itu. Jadi kalau kita merancang aplikasi, itu kita mengenal bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman yang kita pakai untuk membuat aplikasi. Seperti contohnya Python. Bahasa pemrograman itu ada dua macam, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau disebut high level language, dan bahasa pemrograman tingkat rendah atau disebut low level language. Penggolongan ini didasarkan pada kemudahan untuk mempelajari bahasa pemrograman tersebut dan kecepatan eksekusinya. Jadi kalau makin tinggi suatu bahasa pemrograman komputer, itu maka bahasa pemrograman tersebut akan makin mudah dipelajari. Tapi sebaliknya, kalau makin rendah atau low level language, maka akan sulit dipelajari, tetapi eksekusinya akan semakin cepat. Jadi kalau kita lihat, kita coba kemarin pakai Python itu disebut low level language karena kita membuat coding pakai sintaks-sintaks dan kita ketik tanpa user interface. Jadi tapi kecepatan eksekusinya sangat cepat. Kalau kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang bisa drag and drop seperti itu ya. Seperti Visual Basic misalnya. Nah, di Python ada toolkit untuk membuat user interface yang bisa membantu kita untuk drag and drop komponen-komponen di dalam sebuah form. Jadi PyQt itu adalah toolkit user interface cross platform yang diimplementasikan sebagai plugin di Python. Di PyQt ini free ya, seperti Python juga free. Kita hanya perlu melakukan instalasinya menggunakan pip install.
Jadi PyQt ini isinya modul-modul Python seperti Qt Core, Qt GUI. Jadi kalau Qt Core itu isinya non GUI ya, seperti misalnya kita memasukin codingan looping, mekanisme sinyal dan slot seperti itu. Kalau yang Qt GUI ini adalah kelasnya kelas user interface. Jadi di dalamnya ada misalkan kelas-kelas table, kelas-kelas widget seperti itu. Jadi aplikasi yang sudah menggunakan PyQt itu contohnya adalah seperti Dropbox. Jadi Dropbox itu mungkin sudah ada yang pakai ya, dia layanan file hosting. Kita bisa masukkan file kita ke dalam cloud seperti itu. Dan ada Calibre. Calibre ini adalah aplikasi manajemen e-book. Jadi masih banyak lagi yang lain, nanti bisa kalian cari ya. Nah, kita akan mulai mempelajari PyQt di pertemuan ini. Jadinya kita akan mulai mengenal istilah-istilah yang ada di dalam PyQt. Seperti widget, layout manager, dialogs, main windows, application, event loops, dan signal dan slot. Yang pertama widget. Widget itu adalah kelas dasar untuk semua objek yang ada di antarmuka. Jadi komponen-komponen yang berbentuk grafis dan dapat kita masukkan di jendela aplikasi atau form kita yang akan kita pakai nanti untuk user interface ke user. Widget ini seperti contohnya adalah button, label, kemudian ada line edit, kemudian ada combo box, dan ada radio button. Jadi contohnya yang button ini seperti ini ya, kita bisa oke, cancel yang bisa diklik seperti itu lalu menimbulkan aksi, misalkan exit, kita bisa keluar dari program dan lain-lain. Kalau label itu biasanya kita bisa menulis masukkan nama Anda atau password Anda seperti itu. Jadi label ini kita bisa mengetik keterangan-keterangan yang dibutuhkan di dalam form kita. Kemudian kalau combo box seperti ini ya, kita bisa memilih line yang sudah kita siapkan, itu bisa dipilih oleh user kita. Dan terakhir adalah radio button. Radio button ini sama seperti combo box, tapi kita mengklik ya. Ya ada seperti bisa kita pilih juga seperti itu. Nah, kemudian layout manager. Layout manager ini bagaimana kita mengatur widget-widget kita untuk membuat GUI yang fungsional dan rapi. Jadi kalau PyQt itu menyediakan 4 jenis layout manager, yaitu queue horizontal box layout, queue vertical box layout, grid layout, dan form layout. Jadi kalau kita nih membuat banyak button gitu ya, bisa jadi posisi dan ukurannya itu bisa sulit kita rubah-rubah, sulit kita jadikan rapi. Kita bisa resize atau kita bisa pindahin posisinya ya, move seperti itu, tapi akan sangat repot kalau kita punya banyak button ya. Jadi di PyQt ini sudah ada layout manager yang memudahkan kita untuk peletakan dan ukuran dari button. Nanti kita bisa coba ya. Kemudian dialog dan main windows. Jadi di PyQt itu kita ada pilihan tipe user interface yaitu main windows dan dialog. Jadi di situ disediakan 2 kelas untuk form yang kita mau buat. Jadi kalau main windows itu lebih ke seperti form utama. Kemudian kalau yang dialog itu bisa seperti misalkan kalau kita memberikan warning gitu ya. Seperti kita memunculkan warning apakah Anda yakin gitu, atau apakah begitu kita klik exit apakah Anda ingin keluar gitu. Kita bisa munculin dialog box sebagai warning seperti itu. Oke, lanjut. Nah, event loop, signal, dan slot. Jadi kalau di aplikasi user interface aplikasi kita ini menggunakan PyQt itu adalah event driven. Jadi artinya adalah fungsi dan metode yang kita bikin itu dieksekusi sesuai dengan
aksi dari user, seperti misalnya dia mau klik button, atau dia pilih item dari combo box, atau dia enter text ke text edit gitu, atau dia klik key di keyboard dan lain-lain. Jadi aksi-aksi tersebut kita biasanya sebut sebagai suatu peristiwa ya. Nah, peristiwa itu dihandle sama namanya event loop. Jadi atau kita sebut main loop. Jadi event loop itu dia akan melakukan looping terus-menerus di main Windows. Dia menunggu sampai terjadinya suatu peristiwa dan kemudian dia akan memberikan respon. Jadi event loop ini akan bekerja selama aplikasi berjalan dan akan berhenti ketika aplikasi di-terminate. Kemudian signal dan slot ini, jadi kalau di PyQt itu widget-widget tadi yang kayak push button itu bisa bertindak sebagai penangkap peristiwa. Jadi widget-widget itu bisa mengambil peristiwa-peristiwa seperti keyboard yang diklik atau mouse yang diklik seperti itu. Nah, kemudian widget itu akan memberikan sinyal. Tapi sinyal itu tidak melakukan aksi. Jika kita ingin sinyal tersebut melakukan sebuah aksi, kita harus masukin ke dalam slot. Jadi kalau misalkan kita udah connect ke dalam slot, slot itu akan dipanggil ketika sinyalnya ditimbulkan. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk instalasi PyQt-nya. Kita akan coba show yang pertama ya, sebentar. Satu. Oke, kita akan coba instalasinya. Seperti ini ya. Jadi pip install PyQt 5 dan pip install PyQt 5 tools. Jadi kalau udah selesai akan ada tulisan successfully install PyQt 5 dan successfully install PyQt 5 tools seperti itu. Jadi ini saya akan kasih waktu kita untuk melakukan instalasi ini 15 menit ya. Kalau yang udah melakukan instalasi bisa dicek. Jadi kalau sudah selesai kalian bisa cek pakai pip list seperti ini. Coba saya tunjukin ya. Bentar, saya stop share. Oke. Nah, jadi kalau kalian udah install, kalian akan ada kalau kalian pip list itu kalian akan lihat yang namanya PyQt Designer. Itu nanti ada di folder kita instalasi Python. Oke, saya install Python-nya di C program files. Bukan. Di C user saya, app data, lokal, agak jauh ya ini ya, program Python. Nah, di script ya. Kalian bisa temukan designer.exe ini. Kalau di double klik kita akan bisa masuk ke Qt Designer-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dicoba dulu instalasinya. Saya kasih waktu 15 menit. Ini saya balik ke Bu, mau tanya Bu. ya.
itu nanti kita buatnya pakai Kitty Designer itu apa tetap pakai text editor, Bu? Nanti dua-duanya. Tapi Kitty Designer-nya kita install, nanti kita tunjukin membuat user interface-nya seperti itu. Oke, Bu. Ya, dicoba dulu ya. Bu mau nanya tadi yang di CMD kalau ada tulisan warning itu nggak apa-apa. Warning biasanya nggak apa-apa sih, tetap jalan. Error yang nggak bisa. Bu, mohon maaf Bu, mau nanya Bu. Ya. Ini kan saya baru bergabung hari ini Bu, jadi ini install apa ya Bu? Maaf, Maaf Pak, kurang jelas. Mungkin bisa di chat aja kali ya, kalau ada banyak noise. Baik, Boleh. siap, Iya, boleh. Apa sih kalau yang baru bergabung info ke saya aja namanya, jadi nanti bisa saya assign ke kelompok. Terus bisa coba instalasi Python dulu ya. Jadi coba mungkin saya ketik ulang ya. Instalasi Python. Ini ya, saya stop share dulu, saya copy paste saja. Bentar ya, ada di sini. Mungkin sambil saya absen ya. Jadi nantinya kalau kalian sudah install Python, itu kalian mau install modul-modul atau plugin yang Python itu pakai pip install aja ya. Misalkan mau install apa ya, Pandas gitu kan, tinggal pip install Pandas. Terus mau install Escalern, pip install Escalern gitu ya, mudah ya. Flux juga gitu, pip install Flux. Ya, tapi ya kalian mesti install Python-nya dulu. Tadi mana sih chatnya? Oke. Salah. Jadi install Python-nya ya, kalau install PyQt itu pip install. Bukan itu. Yang tadi itu yang saya ketik ini, yang user, nama user itu lebih aja ya buat environment variable ya. Jadi kalau misalkan setelah kalian install Python, terus waktu kalian ketik pip install, dia error kayak Python tidak ditemukan gitu. Itu kalian bisa edit di environment variable-nya. Jadi mungkin kalau ada yang mendapatkan isu tersebut, mungkin saya bisa tunjukin di share screen. Ya, jadi untuk yang baru bergabung bisa coba install Python-nya dulu ya. Di-download dulu, kemudian install PyQt-nya. Seperti itu. Oke, sambil saya absen ya, teman-teman semua. Mana ya? Saya kasih waktu 15 menit untuk kita install, jadi mungkin sampai jam 19.45 ya. Banyak lamain 19.40 aja. Mau tanya. Ya. Ini nanti aplikasinya itu mau di-compile sebelum dikirim atau ya source code-nya aja? Source code-nya aja ya. Kalau misalkan ada ujian atau tugas gitu, saya source code-nya aja. Jadi nanti kita coba rubah ya dari, kalau kalian save itu kan nanti .ui. Kita rubah ke .py seperti itu. Ya, Bu. Oke, 19.45 deh, coba. Oke, saya sambil absen ya. Saya cari Excel-nya dulu. Bu mau nanya Bu. Ya. Itu kalau C.2 user EliteBook, terus ke itunya saya udah pip install PQT 5-nya itu is not recognized as an internal or external command itu kenapa itu Bu?
Nah, itu yang tadi saya info ya. Jadi kamu mesti tambahin di sini nih. Mungkin saya sambil tunjukin aja ya sebentar. Jadi tadi juga di kelas reguler ada yang ngalamin hal serupa. Jadi di sini My Computer ini kamu klik kanan, properti, terus dia keluar. Pilih Advanced System Setting. Nah, di sini ada namanya environment variable. Nih, di sini perlu ditambahin di sistem variabelnya. Sebentar, saya mau geser ini ya. Gimana ya cara gesernya? Sebentar. Ketutupan sama list partisipan di Zoom. Oke. Nah, ini ya, kamu bisa lihat di sini ada sistem variabel, terus pilih yang path ini. Nah, di path ini kamu tambahin. Jadi kamu tambahin nih lokasi Python kamu. Jadi pakai new. Kalau saya kan simpennya di sini ya, di C user sekian banyak itu kamu copy paste saja. Nih, kamu copy paste, kamu tambahin di sini. Gitu. Habis itu jangan lupa di oke, saya cancel karena saya tambahin. Ini oke juga di sini, terus oke juga di sini. Dicoba lagi habis itu. Itu yang Python-nya, Bu ya? Apa? Python ya. Python-nya sih udah kalau di itu, kalau Python titik apa ganti apa itu versinya 10. Isinya udah ada ya. Yang script, tambahin yang script juga Udah. ya. Yang ini nih, folder scriptnya juga. Jadi saya bikin 2 nih. Soalnya kalau di saya kan script pip-nya itu adanya di script nih. Ada pip kan. Kalau nggak bisa juga mungkin perlu diinstal manual kali ya, pip-nya mungkin nggak ada. Dicoba dicek di folder script-nya ada nggak pip-nya seperti itu. Saya cek Kalau dulu. Windows 7 itu pakai, maksudnya Python-nya versi berapa? Versi 3 titik, coba cari yang 3 titik berapa yang support sama Windows 7 gitu. Saya di 10, Bu. Oh enggak, ini ada yang nanya di chat maksudnya. Saya pakai Windows 7. Oh iya. Ya, Python 2 ini sebenarnya agak beda sih sama Python 3. Coba saya cek dulu ya, ada nggak di Python 2? Bu, saya nemu Pykit 5 tapi bukan di pip install. Saya share screen boleh nggak di ini di tempatnya? Beda gitu. Ya boleh deh coba. Gimana ceritanya? Maksudnya Ya gimana? coba deh lihat dulu. Mau Ya, lihat dulu. oke lah. Maksudnya itu di sini, maksudnya di Play Store-nya gitu ya. Ini apa sih namanya? Itulah Nggak kelihatan kayak ya. gituan. Cuma Nggak kelihatan kelihatan. gambar gunung. Share screen-nya yang mana sih? Ini. Nih, ini di ini apa di Play Store-nya gitu ya. Nah, terus saya cari Pykit 5. Nah, kan saya nemu ini di sini ternyata ada gitu. Oke. Nah, saya install aja. Oke. Terus dia muncul. Ini Dia kesimpan di mana? tahu nggak ngerti saya, tapi saya cek di pip list nongol dia keluar ini Yang desainernya ada nggak? versi. Kalau desainer dari awal ada di sini, tapi nggak tahu, saya nggak ngerti ini apaan gunanya. Coba Saya buka, Ah. dia nanyain apa tuh, bikin kayak ginian apa button tombol bawah ya. Dia nanyain bikin tombol bawah apa, nggak tahu maksudnya gitu. Coba di execute. Ini close, ini Iya, nggak apa-apa. ini ada dari awal. Oke, coba di execute. Nah, ini kayak gini nggak apa-apa, udah keluar nih. Nanti kalau new, coba new. File, ini file, new. Nah, ini pilih yang window aja.
Nah, ini udah bisa kok Ini ya, ya. create aja udah gitu. Nanti bisa di-save, terus nanti lanjutin deh. Mungkin kita tunggu yang lain juga ya. Ya. Nah, Oh, iya iya. Tinggal begini-gini. Ini nanti kita pilih-pilih ceritanya. Kita bisa masukin. Kita kalau kita bikin user interface itu kan ada label ya. Kamu coba tarik label, terus ada push button itu oke, cancel seperti itu. Nanti kita coba oh iya iya. ya. Label. Berarti ini sama aja ya. Berarti udah bisa ya Ya yang ini sama juga nih. aja. Oke, kalau yang nggak ada Qt Designer, coba install manual ya, pakai pip Ya. install PyQt 5 Designer. Masih Bu. Oh ya, tadi saya mau absen jadi lupa. Kita lihat partisipan. Agnisem ini namanya apa ya? Nama lengkapnya. Coba saya ketik di chat. Di nggak itu
Bu mau nanya Bu, Nah, kalau pakai Anaconda Pom gitu bisa bisa ke-install Bu, nggak apa-apa ya? enggak, ini sih nggak apa-apa, tetap bisa. Itu kan jadi kita tetap nanti buka designer.exe-nya itu buat user interface-nya. Codingan ya tetap kamu bisa pakai Anaconda kalau atau text editor gitu lah. Tapi pas installing Collect package-nya pkt5/zip, pkt5/kt5, pkt5-nya ada keterangan error pip warna merah gitu Bu. Depending resolver doesn't currently take into account. Coba Tapi di bawahnya ada di bawah yang merah tadi successfully install gitu Bu. coba deh dilihat dulu desainernya ada apa enggak. Coba kamu pip list. Coba pip list ada enggak? Qt5 terus desainer. Ya, oh install itu juga ya Bu ya. Hah? Desainernya. Toolnya juga install ya. Ya, terusnya install juga. Coba dicek aja di pip list ada apa enggak. Kalau ada ya anggap aja bisa deh. Jangan nanti di tengah perjalanan ada error. Saya coba sharing screen boleh Bu? Ya, coba deh. Ambil nggak Bu? Lihat tuh. Tampil bentar. Pip dependency resolver la. Dependency. Ya, coba deh pip list. Coba pip list. Pip. Pip list. Spasi list ya. T ya, coba. Banyak sekali. Coba cari desainer atau PyQt coba. Ada nggak? Ini PyQt-nya udah ada tuh. Desainer ada nggak? Ide. PIP. Heeh. Di pip ini atau dari huruf D Bu? Di D. Di atas ya. Ya, coba saya punya apa ya? Saya juga lupa. Bentar, saya cek. Di saya sih. Oh, PyQt 5 desainer, Deng. Ada PyQt-nya di P. Ada ya. Coba pip install PyQt 5 designer gitu. Pip. Install PyQt 5 designer. Nggak usah pakai spasi, campur aja apa? Ini gabung aja. Yang ininya? Ya, gabung. Coba. L-nya kurang 1. Pip install L-nya baru 1. Ya. Coba. Coba sekarang di folder kamu punya Python ada nggak desainernya? Di script. Folder script. Di Kalau sini ada, Bu. ya. Gimana? Di sini.
Ya, maksudnya kamu cek di folder yang kamu install Python itu, di folder script ada nggak designer.exe atau qt5designer.exe gitu, atau qtdesigner.exe. Itu coba di execute aja, double klik. Keluar nggak? Di script ini atau di script yang ini, Bu? Di folder instalasi Python, Python di foldernya, di sini. tadi kalau saya kan di C user, itu C user apa gitu, user app data, tempat kamu install Python. Iya, di sini, Bu. Nggak kelihatan ya, kita masih command prompt share screen-nya. Oh, masih komen prompt ya? Ya, Saya stop dulu ya, Bu. ya boleh. Terima kasih, Bu. Yuk.
Kalau Bu, nanya lagi Bu, kalau udah ada di yang pip list tadi ada PYQT5 desainer, berarti udah Bu ya? Iya, udah ya. Coba ya kita lanjut ya. Sebentar. Saya mau tutup pintu dulu. Bentar ya, 5 menit. Ya Bu. Pokoknya besok kalau Aka telat banget, Aka nggak mau sekolah. Oke, lanjut. Saya share screen dulu ya. Oke. Jadi kalau yang tadi udah berhasil install designer, silahkan kalian buka desainernya. Nanti tampilannya saya closing dulu. Ini juga di close. Akan seperti ini ya. Nah, ini kita pilih main window saja, contoh. Nah, tadi kan ada layout ya, layout bawaan dari si PyQt5. Ini saya kecilin dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini aja. Nah, vertical layout itu buat apa? Jadi, kalau misalkan kita masukin widget kita, dia akan udah rapi secara vertikal. Contoh, saya masukin push button nih. Nah, dia secara otomatis dia udah akan di-resize dan diposisikan dengan rapi sesuai dengan vertical layout yang kita buat. Jadi vertical layout ini bisa kita tentukan ukurannya ya. Jadi yang lain bisa ngikutin posisinya gitu. Lebih rapi ya daripada kita harus cari lokasinya di mana gitu ya. Nih, geometri yang repot ya. Terus kalau yang horizontal juga sama, tapi dia horizontal. Contohnya saya masukin push button. Nah, seperti itu. Ini rapi ya, ini contohnya. Terus push button ini saya bisa rubah juga nih kata-kata apa tulisannya supaya dia user itu tahu push button yang ini tuh buat apa gitu. Ada di sini nih. Nah, di teksnya. Misalkan yang itu buat oke gitu. Yang ini buat cancel seperti itu ya. Yang ini buat exit gitu. Itu bisa kayak rubah. Keren. Terus ada label juga nih, label. Label mana label? Nih label. Ini bisa buat saya ganti tadi sama teksnya. Nih, saya tulis nih, pencet tombol ini gitu. Ya, saya bisa rubah, dia bisa saya tengahin. Nih, saya tengahin. Terus saya juga bisa rubah fontnya. Mana fontnya? Ukuran, nah ini ukurannya saya mau gedein. Jadi gede. Fontnya juga saya bisa cari ya, misalkan saya mau Times New Roman gitu. Nanti di atas sama.
Oke, apalagi ya. Terus ada text edit, ini biasanya kita pakai buat masukin ini ya. Masukin user bisa input. Misalkan nih saya ganti tulisannya input nama Anda. Nah, itu di text edit ini bisa diisi gitu sama usernya nanti. Seperti itu. Jadi kalau sudah, itu kita save. Kita save as. Saya save di desktop ya, misalnya ya, desktop. Terus saya masukin di sini pertemuan 4 karyawan. Nah, dia kalau disimpan itu, tadi kan saya simpan di desktop ya, di desktop. Itu kan dia bentuknya .ui ini seperti ini ya. Kita rubah dia menjadi .py. Gimana caranya? Kita ke command prompt. Habis itu di sini kita pindah dulu ke posisi kita simpan filenya. Saya copy paste saja ya. Nah, di situ kita pakai perintahnya seperti ini. py-uij5 min x. Nama file kita apa? Pertemuan 4 karyawan. Cari pertemuan 4 karyawan UI. Min o. Kita ganti jadi pertemuan 4 karyawan py. Seperti ini ya. Nanti akan muncul nih py-nya. .py-nya itu Python-nya ya. Kalau saya buka di text editor, nih dia ada import dari PyQt-nya tuh. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, kita udah disediain sama si PyQt 5. Nanti semua ini kita import di codingan kita. Pertemuan 4 underscore karyawan, kita pakai from pertemuan 4 underscore karyawan import bintang seperti itu. Nah, sekarang kita coba latihan dulu cara kita ngerubah filenya tadi ya pakai command prompt ya. Coba. Nah, ini. Jadi saya share. Jadi kalian coba bikin form apa aja yang simple di save. Kemudian kalian buka command prompt, pindah ke foldernya, ketik comment py-uij5 min x pertemuan nama filenya apa .ui min o kita ganti ke .py seperti itu. Jadi bisa dicoba ya, silahkan. Jadi ini tadi yang mungkin menjawab pertanyaan, Jadi mungkin tadi yang menjawab pertanyaan, kalau misalkan nanti ada tugas seperti itu, bisa kalian kumpulkan .py-nya aja. Oke, ini sambil saya cek ya pertanyaan di chat. Install 32 bit, install apanya ya yang nggak bisa ya? Install Python-nya. Kita belum ada tugas sih. Jadi ini coba aja ya. Jadi ini coba aja ya. Jadi kalian harus bisa mengubah ini pakai komen PyUIC ini karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita pakai PyQt itu akan kita convert jadi .py pastinya. Jadi nggak apa-apa yang masih lagi kerja dicatat aja, nanti bisa dicoba setelah selagi senggang. Iya. Ini kalian bisa coba ya, bisa coba saya kasih waktu aja lagi deh. Bisa coba sampai 8.10, 20.10.
Ya, Bu, saya boleh lihat nggak yang punya Ibu habis dirubah nama file jadi .py? bentar ya. Saya share. Maksudnya yang mana ini? Apa yang ini? Iya. Nah itu. Ini. Iya, iya. Kok punya saya jadinya XML ya, Bu? Setelah dirubah namanya. Tapi udah kan? Iya, .py. Bukanya pakai text editor aja. Kalau ini ada pertanyaan juga ya, kalau dapat file.py boleh dibuka di designer nggak? Nggak bisa kayaknya. Kalau kita open aja ini kan pilihannya cuma yang UI. No, yang PY juga nggak keluar. Saya coba ya. Error. Coba file yang lain. Nah, gimana sih cancelnya? Oke. Coba saya open. Nih ya, coba. Error juga. Nggak bisa ya berarti ya? Ya boleh-boleh aja sih, cuma nggak bisa. Tadi yang apa yang hasilnya beda, mungkin bisa coba buka text editor biasa ya. Text notepad. Notepad coba. Ini notepad. Notepad, terus saya drag. Nih ya, saya drag. Oh, kayak gini nggak keluarnya? Ya, Bu, saya mau tanya. Tadi yang udah jadi pertemuan 1.py itu saya ubah lagi jadi coba 1.ui kan. Maksudnya kan saya mau tahu itu bisa berubah jadi tampilan lagi atau enggak gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Itu sebenarnya kode generator kan ya, UIC itu ya. Itu batasannya batasan ngubah-ngubahnya itu apa aja sih, sampai mana aja gitu, Bu? Kalau yang PYUIC itu adalah untuk dari UI ke PY. Nah, kalau yang dari PY ke UI itu mungkin kok itunya beda ya, apa komennya ya? Coba saya cek ya, ada nggak? Kita mesti cari komennya, seperti harusnya sih beda sih, atau mungkin di parameternya yang min X, min O itu beda. Maksudnya yang ini ya, Instapax ya.
Di screenshot aja kalau misalkan kelewat. Di screenshot ya yang ini. Saya mau coba yang mengubah kembali mana tadi. Saya punya Windows 10. Kita ubah ya. PYUIC 5 min X min O min O temuan 4 kalau menurut PY nggak mau. Oke, berikutnya kita mau coba bikin kalkulator sederhana. Di pertemuan 4 ini ada target untuk bisa membuat kalkulator sederhana. Nah, ini saya udah bikin ya. Kalkulator UI mana nih dia. Nih, yang simpel aja. Jadi kalian bikin satu, ini apa namanya, line edit. Ini combo box. Ada apa lagi nih? Ini line edit juga, ini label. Ini line edit juga. Nah, bisa ada 2 tombol. Tombol push button 1 dan push button 2. Jadi kita lihat di object name-nya ya, push button 1, push button 2. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau saya mau coba jalanin nih ya, saya masukin ke dalam coding. Jadi begitu ini udah saya convert, jadi sudah saya save. Saya pakai layout juga ya supaya rapi. Sudah saya save, saya convert ke bentuk PY, saya akan impor. Jadi saya impor kalkulatornya. Jadi kalau dilihat di sini saya udah convert ya. Kalkulator.ui jadi kalkulator.py. Di sini nih. Nah, di sini ada kalkulator.py. Ini udah saya import, udah saya convert tadi pakai PYUIC 5 min X, nama file min O, nama file baru .py. Di sini kemudian saya bikin codingan baru. Oh ya, sebelumnya untuk tombol clear ini saya mau pakai sinyal dan slot yang bawaan dari si PyQt5. Jadi di sini saya bisa tambahin ya, sendernya apa? Sendernya itu push button 1, karena ini namanya push button 1 ya. Kita bisa lihat di object name, push button 1. Sinyalnya apa? Kalau dia diklik. Nih, diklik. Jadi kalian bisa lihat banyak pilihan ya di situ ya. Nah, terus receiver-nya apa? Saya mau line edit 1 tuh jadi clear. Jadi kosong gitu. Jadi setiap kayak saya pencet clear, ini semuanya jadi kosong. Seperti itu. Saya tinggal tambahin di sini. Oke. Habis itu saya bikin 3 biji karena di sini ada line edit 1, line edit 2, dan line edit 3. Terus combo box juga saya double klik ya. Di situ saya tambahin ada plus, minus, kali, bagi.
Ceritanya ini kalau saya masukin angka di sini akan di calculate. Jadi tombol calculate ini, push button 2 ini bisa menghasilkan jumlah dari line edit yang saya buat. Jadi line edit 3 ini untuk output, line edit 1 itu untuk inputnya, dan line edit 2 juga input. Jadi kita coba ya seperti apa. Nanti ada gambaran dulu ya. Nah, jadi kurang lebih begini. Saya bikin 1 tambah 1, saya calculate sama dengan 2. Kalau saya klik clear itu kosong. Itu saya masukin yang clear-nya itu di sini. Sinyal dan slot editor. Begitu saya import jadi kalkulator.py, ya kalkulator.py, di sini kalau kalian bisa lihat ada codingnya. Nih, codingnya ya. Terus, jadi kan tadi itu saya bikin tombol yang clear itu udah ada fungsi di dalamnya. Yang clear ini udah ada fungsi di dalamnya. Sekarang tinggal yang calculate. Nah, tapi kalian bisa coba dulu ya bikin interface seperti ini. Nanti kita isi sama-sama untuk coding calculate-nya. Jadi kalian bikin dulu yang clear seperti ini. Nah, kalian coba dulu ya. Nah, pertanyaan. Bu, untuk penamaan kontrol, apakah ada standar penamaan tertentu? Standar itu biasanya beda-beda ya, tapi dalam membuat satu coding itu kita biasanya menggunakan nama fungsi dari tombol itu. Jadi biasanya tombol exit gitu. Kalian nambahin misalkan ini tombol clear gitu. Karena ini saya cuma dikit, saya nggak rubah namanya. Push button 1, push button 2. Cuma kalian bayangin kalau kalian punya user interface main window yang berlapis-lapis, push buttonnya ada ratusan gitu. Terus kalian namain push button 1 sampai 100. Begitu mau dimasukin ke coding agak bingung kan ini yang mana, fungsinya yang mana gitu. Jadi kalian bisa namain tombol widget itu sesuai dengan fungsinya. Biasanya seperti itu ya. Jadi realitanya nanti kalau di pekerjaan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi saat itu ya. Misalkan kalian sudah punya coding yang berjalan gitu, kalian diminta untuk melakukan update atau edit. Di situ kalian nggak boleh buat nama kontrol yang aneh-aneh gitu, nggak boleh bikin nama yang unik sendiri yang cuma kalian yang paham gitu. Jadinya teman-teman programmer yang lain nggak paham maksudnya apa. Biasanya sudah ada standar di masing-masing perusahaan ya, atau di masing-masing tim, atau di masing-masing bisnis unit gitulah. Kalian mau bikin nama, kalau bikin nama tombol tuh harus fungsi, terus underscore apa gitu. Jadi itu memang beda-beda ya. Dibilang standar sih, kalau standar biasanya fungsi sih. Menjelaskan fungsi dari kontrol itu apa, menjelaskan fungsi dari widget itu apa. Ini kalian boleh rubah namanya. Jadi kalian bisa rubah nih namanya, nggak push button. Nanti efeknya adalah di codingnya. Jadi begitu di coding kita akan pakai object name-nya ini. Kalau kalian ganti ya nanti di codingnya juga harus disesuaikan. Ini mungkin cukup menjawab ya.
Oke, kalau sudah, berikutnya kita sudah bikin, kita punya satu button yang belum kita isi fungsi di dalamnya, calculate ini ya, atau push button 2, kalau di tempat ya. Nah, itu saya mau bikin coding baru. Jadi saya bikin coding baru, itu saya masukin import dari apa yang udah saya, UI yang sudah saya buat. Jadi ini, yang pertama ini, baris pertama itu saya import form yang sudah saya buat. Lalu saya bikin sinyal, fungsi sinyal. Di sini saya bikin fungsi sinyal. Yang ini untuk slotnya. Jadi, fungsi sinyal saya adalah kalau push button 2 itu diklik, saya masuk ke sinyalnya. Nih, habis itu saya define fungsi sinyal. Yang pertama, apa yang ada di line edit 1 dan 2 ini saya simpan di variabel A dan B. Jadi A itu saya isi self line edit 1 teks, yang B saya isi line edit 2. Dan saya casting jadi integer. Jadi kalau misalkan dimasukinnya nggak integer, dia error ya. Terus operatornya, agak kaget. sorry, sebentar. Oke, lanjut. Nah, habis itu apa yang ada di combo box itu saya masukin ke variabel operator. Habis itu ini kan self combo box current text ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau di sini kan current text-nya itu dia
plus ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ambil teksnya dia, kalau sudah berubah itu jadi misalkan nih current text-nya plus, misalkan saya pilihnya yang minus gitu, ya dia berubah jadi minus current text-nya. Habis itu saya masukin di if, jadi pakai kondisi. Kalau operatornya plus, result-nya ini A plus B. Else if kalau minus A minus B. Else if kalau kali A kali B. Seperti itu ya. Habis itu saya masukin di line edit 3. Jadi line edit 3 yang tadinya sudah saya siapin buat result, itu saya masukin hasil dari kondisi yang sudah dibuat di if dan else if. Oke, terus berikutnya ini saya bikin try except supaya dia tidak looping terus ya. Jadi kalau misalkan error ya dia akan tulis error gitu. Kemudian saya definisikan di main Windows sinyal dan slot saya. Jadi saya pakai ini UI underscore main Windows dot signal sama dengan signal, UI underscore main Windows dot call sama dengan call. Jadi ini nama fungsi kalian bisa rubah ya sesuai dengan keinginan. Lalu apa yang ada di main Windows. Jadi kalau kita lihat nih di main Windows paling bawah ada line seperti ini, saya copy paste, saya tambahin UI.signal. Seperti ini ya. Jadi yang signal akan perlu ditambahin, tapi kalau yang slot nggak perlu. Jadi habis itu kita langsung coba run aja. Run-nya dari coding. Oke. Nah, habis itu dia akan ngeluarin, karena kita tadi udah impor UI-nya, dia akan keluarin. Nah, terus seperti ini ya, karena kita udah bikin, jadi ya 1 plus 1 kita calculate. Jadi tombol yang ini sudah ada fungsinya sekarang. Seperti itu ya, bisa dicoba ya. Ini saya hapusin dulu. Ini mungkin ada pertanyaan nggak? Ini saya share aja ya di chat. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Ketika PY itu nggak ada menu window.show ya yang ada di sebelum baris terakhir nih untuk nampilin GUI-nya. Mana gimana? Nggak ada apa? Nggak ada ini yang di baris terakhir di layar ibu nih, yang nah ya, yang main window.show. Jadi yang ini nggak ada. Ketika saya yang ini kan? Nggak ada. Kalau itu ada kelasnya, yang itu nggak ada. Di sini iya, saya copy ini. Saya copy. Iya, yang dari yang dirubah dari .ui ke PY-nya
Itu nggak ada. Ada. Nggak ada yang itu ya. Oh, Nggak ada. harusnya ada. Kamu pilih Windows nggak? Waktu new ini kan kita new nih. Ya, main Windows. Windows pilih. Harusnya dia begitu di save itu muncul. Nih, saya kasih contoh ya. Save as. Saya ke UI, terus saya rubah ke PY, dia pasti ada semua nih. Bentar ya, saya cek nih. Salah, share with Skype. Nih, ada kan? Tuh. Coba di save as, di convert ulang. Ini saya matiin dulu Skype. Coba ya. Nah, harusnya ada. Saya coba lagi sama Bu, nggak ada Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi kah? Ini mau saya share source code-nya. Jadi kalian tolong tambahin ya kondisi if-nya. Kan saya baru bikin 2 tuh, plus sama minus. Kalkulator. Kalau nggak salah sih kalkulator PY. Maaf Bu, Ya,
Sama tadi saya coba buat lagi .ui pakai main Windows, itu nggak ada juga ya? Aneh ya. Coba deh. Mungkin ada yang mengalami kondisi yang sama nggak sama teman kita ini, dia nggak muncul. Kalau nggak bisa, diketik manual aja deh. Diketik manual ya. Mungkin di situ, itu yang tadi ada error bukan sih pas instalasi? Ada warning atau apa gitu? Enggak, bukan. Bukan ya? Kalau ini instalasi sukses-sukses saja, cuman dia kenapa nggak muncul ya? Saya belum pernah juga sih ngalamin, tapi coba ya nanti saya cari tahu ya. Sementara bisa diketik manual aja. Apakah emang beda, Bu? Karena saya pakai Ubuntu, Bu. Oh gitu. Bisa jadi ada efeknya. Bisa jadi ya. Cuma nggak apa-apa sih, ini kan cuma code ya, kita bisa copy aja sebenarnya. Kamu bisa, atau mungkin dicoba kalau nggak ada ini, dia keluar apa enggak gitu. Ada sih error sih. Kalau misalkan error, ini ketik manual gitu. Copy paste aja dari saya udah share .py-nya. Jadi bisa coba ya. Oke. Jadi untuk hari ini sih targetnya memang kita membuat kalkulator sederhana seperti ini ya. Jadi kita manfaatkan pembelajaran kita di pertemuan 2 dan 3 tentang kondisi, kemudian tentang fungsi, itu kita coba masukkan di PyQt-nya, jadi atau the user interface-nya. Jadi kita sudah coba buat seperti kalkulator ya. Beda dengan kalkulator yang pakai klik tombol nantinya, mungkin kita akan coba di pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini sih sudah materi sudah tersampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan kita di pertemuan 4 ini. Oke, kalau Saya Bu Guru barangkali izin bertanya. gimana Pak? Begini Bu Guru. Itu kan jadi nanti ada 2 buah file ya. File yang hasil generate dari JUI-nya 1, terus file 1 lagi untuk perhitungan kalkulasi ya Bu Guru. Ya, jadi file yang UI itu kita nanti impor ke codingan kita. Seperti itu ya. Betul, ada 2 file. Jadi kayak saya ini saya bikin 2 file ya. Total 3 sebenarnya kalau UI-nya kita masukin. Nah, tapi kalau enggak ya cuma 2. Seperti ini ya. Dia harus ada di folder yang sama ya. Kalau nanti di masa depan kamu panggil, itu di folder yang sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Guru, terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan 4 ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Bu, malam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.